Shalom, haleluya. Pagi hari ini kita boleh sama-sama menikmati ibadah kembali meskipun kita berada di rumah kita masing-masing. Namun satu hal yang kita perlu tahu bahwa Allah tetap ada untuk kita selama-lamanya. Amin. Kita mau siapkan hati pikiran kita mau peringati kemenangan besar dalam hidup kita, mujizat besar dalam hidup kita, Paskah yang sudah berikan Tuhan bagi kita. Kita siapkan hati pikiran kita, mari kita sama-sama akan pujian bagi Tuhan. Dan kita mempersiapkan hati memasuki ibadah di dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya Yesus. Mari saudaraku, siapkan hati kita. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Mari kita syukuri bersama-sama. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Mari katakan sama-sama sekali lagi, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin. Kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Mari katakan sama-sama, kita mau sembah bersama-sama. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari saudaraku, lebih dalam kita masuk ke hadirat Tuhan. Katakan sama-sama dengan iman. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada. Amin. Sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Mari sama-sama sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Lebih dalam katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Mari saudaraku, sekali katakan dengan sungguh hati, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagi. Sekali katakan, selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat. Kita mau katakan bersama-sama, Dia hebat bagiku. Ku sembah Kau
Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Kau Allah yang luar biasa, ku tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu, ku agungkan Kau Tuhan. Glory haleluya, glory haleluya. Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang layak ditinggikan. Selama-lamanya ku puji Kau Tuhan. Glory haleluya, glory. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang layak ditinggikan. Selama-lamanya ku puji Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu, ku puji Kau sembah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur. Glory haleluya, haleluya, haleluya. Sembah sujud kami Tuhan, kami mau bersyukur. Glory haleluya, glory haleluya. Kau Allah yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini hati kami mengucap syukur, hati kami bersuka cita karena kami masih diberikan waktu dan kesempatan untuk kami boleh bersama-sama merayakan Paskah di dalam situasi yang seperti sekarang ini, tetapi tidak mengurangi hati kami untuk mengucap syukur kepadamu. Tuhan, Engkau memberkati rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini. Baik Tuhan, kami yang melayani di dalam rumah-Mu, baik jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Hati kami boleh diliputi dengan kerinduan yang besar, haus akan Tuhan, haus akan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan memberkati dari awal sampai pada akhirnya, dan biarlah ibadah kami, pujian kami, hati kami boleh senantiasa dipenuhi dengan kasih Tuhan, dan kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan untuk menjadi penuntun di dalam langkah hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Haleluya. Saudaraku, kita boleh berkata haleluya di rumah kita masing-masing, karena Allah memang luar biasa. Di saat keadaan yang seperti ini, tiada alasan untuk tidak bersuka cita di dalam Tuhan. Karena Allah kita yang dahsyat, karena Allah kita yang menguji janji yang luar biasa, memberikan kemenangan bagi hidup kita, bahkan berikan segalanya bagi kita. Mari kita bersuka cita, kita siapkan hati pikiran kita bersorak-sorai bagi Tuhan, kita memuji Tuhan dengan sungguh hati, meskipun keadaan sedang seperti ini. Namun satu hal, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Haleluya. Semuanya kita mau bersuka cita. Haleluya. Yes. Amin. Mari kita lebih bersemangat untuk bersuka cita. Oh, haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Haleluya. Oh, beribu rempah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Kau janjimu, Engkau bersamaku. Mari katakan bersama-sama dengan iman.
Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Haleluya. Mari kita lebih bersukacita, saudaraku. Imani pujian ini. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Beribu rebah di kiriku, berlasa di sisi kanan. Kau janjimu, Engkau bersamaku. Mari lebih dahsyat, katakan dengan iman kita. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber. Sekali lagi. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Haleluya. Ialah sumber kemenangan kita. Ialah sumber kekuatan kita. Mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Yes. Semuanya akan memuji Tuhan. Dari utara ke selatan, dari seluruh penjuru dunia. Utara ke selatan, Amin. terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Amin. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Katakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Katakan bersama-sama. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Haleluya. Kita mau bersukacita lagi. Kita mau katakan Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Amin. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya Siapa dia? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau, Amin. lembah-lembah, gunung-gunung. Mari katakan yes. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa,
seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan, katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh Allahku dahsyat. Mari katakan sama-sama, Allahku dahsyat. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya, ada kata untuk tidak bersuka-cita, karena Allah kita adalah dahsyat. Apapun keadaan kita saat ini, apapun yang kita alami saat ini, kita punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Mari kita persiapkan hati pikiran kita. Kita masuk hadirat Tuhan. Kita mau dengar firman Tuhan bersama-sama. Tuhan mau katakan sesuatu bagi kita pada pagi hari ini. Tuhan mau katakan sesuatu yang menguatkan kita. Tuhan mau katakan, mau sampaikan kepada anaknya hal yang luar biasa. Mari siapkan hati kita. Kita akan dengar firman Tuhan. Haleluya Yesus. Siapkan dengan kesungguhan hatimu, saudaraku. Haleluya Yesus. Engkau Tuhan yang setia. Mari katakan ini dengan kesungguhan hati. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Mari katakan sekali lagi, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap pada. Mari katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan. mari saudaraku, lebih lagi dengan iman katakan dialah satu-satunya yang kita andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, amin. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, amin. Lebih lagi katakan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. katakan Kau yang memberkati kami Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan sekali lagi, Kau Tuhan yang memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.
adalah satu-satunya yang kami andalkan di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang menjadi sumber kehidupan kami. Engkau menjadi Allah yang menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu pada pagi hari ini Tuhan, kami merindukan perkataan Tuhan, karena kami tahu bahwa firman-Mu adalah kekuatan di dalam hidup kami. Firman-Mu yang menjadikan kami mampu melewati setiap musim di dalam hidup kami. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu dengan perkataan yang daripada Allah. Tuhan, memberkati hati setiap jemaat Tuhan dengan tanah yang subur untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu, sehingga firman itu boleh menjadi pegangan di dalam hidup anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kami semuanya. Haleluya, amin. Selamat pagi, shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasihi, puji Tuhan buat pagi hari ini kita patut bersyukur karena kita masih bisa diberikan waktu dan kesempatan untuk memperingati hari Paskah, yaitu kebangkitan dan hari kemenangan daripada Tuhan. Walaupun di dalam merayakan Paskah pada pagi hari ini kita masih dengan ibadah di rumah masing-masing secara mandiri bersama-sama dengan keluarga, tetapi tidak membuat kita menjadi lemah dan susah, tetapi tetap semangat dan sukacita. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu saudara semuanya, apakah Bapak Ibu saudara semuanya hidup saat ini? Tentu Bapak Ibu akan menjawab dengan pasti, dengan sangat tegas, ya saya hidup. Tetapi pertanyaannya, hidup yang seperti apa? Ya, ada banyak orang yang hidup, tetapi hidupnya itu sebetulnya seperti robot. Ya, hanya kerja, makan, tidur, menunaikan tanggung jawab, sudah selesai. Tidak ada rasanya apa-apa, tidak ada sukacita, hidup penuh dengan tekanan, tidak ada kebahagiaan, isinya putus asa, merasa tidak berguna, capek. Ya, jadi hidup hanya dijalani dengan rutinitas seperti itu saja. Tidak ada sesuatu yang menggairahkan di dalam kehidupan seseorang. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita memperingati hari Paskah, yaitu hari kebangkitan, ya, berbicara tentang kehidupan dan berbicara tentang kemerdekaan. Paskah sesungguhnya adalah satu perayaan yang bisa kita rayakan dengan meriah, ya, karena Yesus bangkit, Yesus menang atas maut, kita pun hidup di dalam kemenangan. Dan pada pagi hari ini saya memberikan satu judul firman Tuhan, Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit, aku hidup. Paskah, saudara dikasih Tuhan, adalah hari-hari kemenangan, di mana juga menjadi hari kemenangan saudara dan saya. Paskah adalah membuat kita bersyukur bahwa dengan Paskah, dengan kebangkitan Tuhan, itu merupakan satu sukacita kita yang besar. Mari kita kuatkan iman kita sehingga kita bisa menjalani hidup ini dengan semangat, dengan kuat, dengan bahagia, ya, karena Dia bangkit dan kita hidup. Mari kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya ambilkan di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 dan seterusnya, tetapi saya tidak akan membacakannya, hanya kita akan belajar 3 hal tentang Paskah pada pagi hari ini. Yang pertama, saudara dikasih Tuhan, Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus adalah kabar sukacita. Di dalam Lukas pasal yang pertama sampai ayat yang ke-6 dikatakan bahwa kubur itu sudah kosong, ya. Yesus tidak ada lagi di dalam kubur itu. Tetapi Yesus hidup menunjukkan bahwa Dia tidak mati lagi. Dia tidak ada di dalam kubur itu. Yesus hidup untuk menyertai saudara dan saya dalam keadaan apapun. Dia hidup untuk hadir dan Dia adalah Allah yang maha hadir dimanapun kita berada,
dalam keadaan apapun. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita kehilangan orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, orang yang menjadi tumpuan harapan di dalam hidup kita, biasanya kita sedih, biasanya kita merasa kehilangan, biasanya kita mulai hilang harapan. Tetapi dengan Yesus hidup, ya, maka saudara dan saya, kita tidak hidup lagi di dalam kesusahan, kita tidak hidup lagi dalam kesedihan. Maka kita jangan lagi hidup di dalam kesedihan, kita jangan lagi hidup di dalam duka cita, jangan lagi hidup di dalam keadaan yang memprihatinkan seperti orang yang tidak punya harapan. Karena dalam keadaan apapun, Dia Maha hadir di dalam kehidupan saudara dan saya. Hidup ini penuh dengan tekanan, hidup ini penuh dengan beban, hidup ini penuh dengan kesulitan. Itu adalah seringkali kita alami di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau ada Yesus di dalam hidup kita, maka Yesus mengatakan, firman Tuhan mengatakan, jangan khawatir, jangan takut, ya, karena Yesus menyertai saudara dan saya. Dia hidup untuk menyertai saudara dan saya. Dia hidup untuk mendampingi saudara dan saya, ya. Dia peduli, Yesus peduli. Yesus menjawab segala persoalan kita. Yesus menjawab segala keterbatasan kita. Yesus menjawab di dalam kebutuhan-kebutuhan kita. Dan Yesus hidup. Kubur itu sudah kosong, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menunjukkan Dia hidup. Kita tidak sendiri lagi, ya. Kita tidak yatim piatu, tetapi ada Allah yang hidup, yang menyertai saudara dan saya sampai pada saat ini. Itulah kabar sukacita. Kubur itu sudah kosong dan Yesus hidup di dalam kehidupan saudara dan saya. Dia ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Jadi mari, karena Yesus hidup, Paskah adalah kabar sukacita, jangan kita bersedih dengan keadaan yang ada. Jangan terlalu khawatir dengan keadaan yang ada, karena Yesus satu-satunya yang bisa kita andalkan dalam kehidupan kita, dan Dia hidup untuk menolong saudara dan saya. Yang kedua, Paskah adalah kabar sukacita yang pertama. Yang kedua, dikatakan bahwa kubur itu kosong, ya. Kubur itu kosong, yang dimana Yesus itu tidak ada di dalam kubur, menunjukkan bahwa kuasa maut tidak bisa mengikat Yesus di dalam kubur itu. Di dalam dunia ini yang tidak bisa ditolak oleh manusia dan tidak bisa ditolak oleh dunia adalah kematian. Kubur yang kosong menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi kuasa daripada Tuhan. Keadaan boleh seperti apapun, ya. Bahkan keadaan seperti tidak ada jalan keluar di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau Yesus ada di dalam kehidupan kita, berkuasa di dalam kehidupan kita, kita pasti bisa melewatinya. Kita bisa memikul, kita bisa menyelesaikan pergumulan ini dengan kemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 dikatakan jangan sampai melupakan firman Tuhan. Allah yang berkuasa di dalam hidup kita. Dia berkuasa, maut pun tidak bisa mengikatnya. Jangan pernah melupakan firman Tuhan. Dalam keadaan apapun ingatlah terus akan firman Tuhan. Murid-muridnya ini ketika dia ada di kubur, dia sedih karena kuburnya kosong. Dia berpikir bahwa Yesus dicuri. Tetapi sesungguhnya jauh sebelum itu Tuhan sudah mengatakan bahwa Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan murid-muridnya lupa akan firman Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, oleh sebab itu di dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami kehidupan yang sesulit apapun, yang sepelik apapun, yang sesusah apapun, yang seberat apapun, ingatlah akan firman Tuhan.
Ya, jangan pernah melupakan firman Tuhan. Kalau kita mengingat akan firman Tuhan, kita tidak melupakan firman Tuhan, maka kita akan melihat Yesus yang hidup di dalam diri kita akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Ya. Karena di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 dikatakan bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20 dikatakan, bagi dialah yang dapat melakukan perkara yang lebih besar, lebih banyak dari apa yang kita doakan, apa yang kita pikirkan, seperti yang nyata, kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Coba kita lihat. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika kita mengingat akan firman Tuhan, bahkan apa yang kita doakan, apa yang kita pikirkan pun tidak sebanding dengan perkara ajaib yang sedang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Perkara-perkara yang besar, kuasa yang besar itu akan nyata di dalam hidup saudara dan saya. Karena Yesus bangkit, kuasa maut sudah dikalahkan, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berkecil hati ya dengan keadaan yang ada saat ini. Memang kita semua mengalaminya ya. Hampir semua mengalaminya, bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh negara-negara yang ada yang terkena dengan wabah corona ini. Pekerjaan macet, penghasilan berkurang, was-was, khawatir, takut, ya, itu akan dialami oleh semua orang, oleh banyak orang. Tetapi mari pada pagi hari ini ingat bahwa Dia bangkit dan kita mengalami kehidupan. Jangan khawatir lagi, ya, jangan berkecil hati. Karena kuasa yang ada di dalam diri kita, yaitu kuasa Yesus yang menguasai di dalam kehidupan saudara dan saya, lebih besar dari apapun juga. Sehingga dengan kuasa yang daripada Tuhan, kita bisa mengatakan, aku bisa melewatinya. Aku berperkara yang besar karena memiliki Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Kemudian yang ketiga, Paskah. Kebangkitan Yesus memberikan jaminan untuk kita hidup bersama dengan Dia kelak. Di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Poin yang ketiga, Yesus bangkit dan kita hidup karena memang di dalam Dia ada jaminan untuk kehidupan kita, untuk kelak bersama-sama dengan Dia. Maka mari kita mengenal Dia dan mengenal kuasa kebangkitannya dan mau bersekutu di dalam Dia, hidup di dalam Dia. Di dalam Roma pasal yang ke-17 ayat yang Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18 dikatakan kita ini sudah menjadi hamba kebenaran. Dan kalau kita ini menjadi hamba kebenaran, memang suatu fakta kita harus menderita. Ya. Kita harus menderita karena firman Tuhan mengatakan kita harus menderita, harus memikul salib setiap hari dan menyangkal diri. Itu adalah suatu penderitaan secara daging. Sulit kita mungkin mengatakan, susah kita mungkin mengatakan, tidak kuat aku kita mungkin mengatakan seperti itu. Tetapi mari kita mengingat firman Tuhan, ada kuasa yang besar di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga ketika kita harus menderita, kita harus memikul salib kita setiap hari. Ketika kita harus menyangkal diri, tetapi kita tahu kita tidak sendiri dan kita akan terus menjalaninya. Hidup di dalam kebenaran. Kita akan mampu menjadikan hidup kita memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sampai ya
dengan pertolongan Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus-Nya, sampai kita menyelesaikan tugas kita yang ada di dalam dunia. Dan Tuhan menjamin hidup kita. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga dikatakan, di mana Dia berada, Yesus berada, kita pun berada. Ya. Di dalam ayat yang 23 dikatakan, Yesus akan datang kembali membawa kita. Yesus akan datang kembali membawa kita ke tempatnya. Nah, ini adalah jaminan yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk saudara dan saya. Dia bangkit dari antara orang mati. Kita hidup karena kita memiliki pengharapan di dalam Dia. Ya. Jangan menjadi orang yang lemah ketika kita harus menghadapi kesulitan-kesulitan di dalam hidup kita. Mari kita mengingat akan firman Tuhan. Mari kita hidup terus di dalam kebenaran. Ingat akan firman Tuhan dan lakukan dengan tekun dan setia. Roh Kudus yang menolong hidup saudara dan saya. Dan jangan bimbang dengan kehidupan yang kita alami, karena Dia bangkit supaya kita hidup di dalam anugerah-Nya. Hidup dengan sukacita. Hidup dengan kepastian, karena kita hidup di dalam kebenaran. Dan kebenaran itulah yang membuat kita untuk menikmati kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Dia. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini, mari kita mau lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau mengingat bahwa hidup kita ini sungguh sangat beruntung di dalam Tuhan. Karena Dia sudah mati dan Dia bangkit supaya saudara dan saya memiliki kehidupan yang berkemenangan. Dia bangkit supaya hidup kita itu betul-betul hidup yang penuh dengan kebahagiaan, hidup dengan kemenangan, hidup dengan anugerah Tuhan hari lepas hari. Sehingga kita bisa mengatakan, kalau aku hidup adalah untuk Kristus, dan kalau aku mati, mati pun hidup untuk Kristus. Mati pun juga memuliakan Tuhan. Sehingga ketika kita mati pun juga nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita, lewat kesaksian hidup kita. Ya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya pada pagi hari ini kita patut bersukacita. Firman Tuhan mengatakan bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia, dan pengharapan kita kelak pun juga tidak akan sia-sia. Karena di rumah Tuhan yang mulia ada banyak tempat. Ada sukacita, ada kedamaian, ada ketentraman, ada berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Mahkota kemuliaan yang sudah Tuhan siapkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Jalani hidup ini bersama-sama dengan Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan biarlah kita itu menjadi orang-orang yang berkemenangan, karena Roh Kudus menolong hidup kita dan kuasa Tuhan itu nyata di dalam kehidupan saudara dan saya. Dia bangkit dan saudara dan saya menerima kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, baik untuk saat ini di dalam dunia ataupun nanti kalau kita sudah selesai. Ya, kalau kemah tempat kediaman kita dibongkar, maka kita pun juga menerima kehidupan kekal bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Paskah kebangkitan Yesus berbicara kehidupan dan kemerdekaan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang menerima kehidupan yang luar biasa yang daripada Tuhan. Jangan takut lagi, jangan khawatir lagi. Ingatlah akan firman Tuhan, maka kuasa Tuhan akan nyata di dalam kehidupan saudara dan saya hari lepas hari. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita akan tundukkan kepala dan kita akan naikkan satu pujian.
sebab Dia hidup ada hari esok. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Terima kasih Tuhan, Engkau hidup supaya kami juga memiliki kehidupan, bahkan memiliki kehidupan yang berkemenangan di dalam Tuhan. Kami hidup memiliki masa depan yang indah bersama-sama dengan Tuhan, baik untuk hidup kami saat ini, karena Engkau memberikan kepada kami kekuatan, Engkau menuntun kami kepada jalan yang benar, dan juga kehidupan kami kelak. Kami akan bersama-sama dengan Tuhan, dan kami bersyukur karena kami memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami memiliki Allah yang hidup, kami memiliki Allah yang berkuasa. Tuhan, pada pagi hari ini hamba-Mu selesai berbicara. Kiranya Tuhan memberkati apa yang sudah hamba-Mu sampaikan untuk menjadi berkat bagi jemaat yang mendengarkannya, juga membangun jemaat yang mendengarkannya, juga kami yang melayani Tuhan. Hamba juga tetap berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang saat ini masih harus beribadah di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan tahu setiap pribadi lepas pribadi apa yang menjadi pergumulan mereka. Tuhan, hamba meletakkan di dalam tangan-Mu yang hidup dan berkuasa. Janji-Mu adalah ya dan amin. Engkau akan memberikan kehidupan, Engkau akan memberkati, Engkau akan menuntun, sehingga anak-anak-Mu, jemaat-Mu memiliki kehidupan yang berkemenangan, hidup dengan damai sejahtera, hidup dengan sukacita, hidup dengan kebahagiaan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang bergumul Tuhan berikan jalan keluar. Dan tetap kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin kami. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, taruhkanlah hikmat, kemampuan, kekuatan untuk Tuhan mengatasi segala masalah yang saat ini terjadi. Bahkan juga Tuhan hal-hal yang menyangkut, yang bersambungan dengan kenyataan yang ada. Tuhan, baik itu nanti masalah sosial, masalah ekonomi, kiranya Tuhan Engkau menolong, Engkau memberikan jalan keluar. Kami juga berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kekuatan. Dan saat ini yang sedang sakit dengan berat ataupun ringan, kiranya Tuhan juga menolong, Tuhan menjamah yang sudah Tuhan menderita karena kehilangan, kesusahan, karena kehilangan keluarga mereka. Tuhan hiburkanlah. Kami berdoa untuk para medis, baik itu dokter, suster, perawat, apoteker, bahkan pekerja di dalam rumah sakit. Tuhan lindungilah mereka, berkatilah pekerjaan mereka, berkatilah pelayanan mereka. Tuhan, sehingga Tuhan boleh pakai di dalam pelayanan mereka dengan kesehatan, kekuatan, perlindungan untuk menolong masyarakat yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa-doa kami ke dalam tangan Tuhan, karena kami tahu bahwa Tuhan adalah jawaban di dalam setiap doa-doa kami, karena Engkau berkuasa. Tidak ada satupun yang lebih berkuasa daripada Tuhan. Oleh sebab itu kami patut meminta kepadamu. Kami menyerahkan anak-anak-Mu yang sudah melayani, kiranya Tuhan memberkati pelayanan mereka.
Mari kita akan arahkan hati kita, iman kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, Tuhan menyertai dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Allah-Mu pada pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang percaya dan mengimani, kita akan katakan sama-sama, amin. Memberkati aku berlimpah-limpah dan